Selamat malam pemirsa, masih bersama saya Bangket Arisa Songko dalam arena panggung politik Satelit TV Inyong Epol. Pada kali ini saya akan menemani Bapak Ibu sekalian dengan topik yang tidak kalah menarik dengan periode-periode berikutnya. Periode sebelumnya saya akan membawakan satu tema, yaitu pilkada dalam pandangan mantan incumbent. Jadi yang saya hadirkan di sini adalah seorang mantan Bupati Banyumas. Beliau adalah seorang birokrat ulung dan beliau adalah seorang aktivis dan pegiat ekonomi tentunya. Dan beliau melanglang buana di Jakarta tentunya dengan berbagai macam polemik dan dinamikanya. Telah hadir di depan saya di panggung politik adalah beliau Bapak Mardjoko. Malam Pak Mardjoko. Selamat malam. Pak Mardjoko sehat? Alhamdulillah. Oke, Pak Mardjoko sekarang lebih intens datang ke Banyumas ya, saya lihat. Ya, karena ini dalam rangka preparation. Preparation. Jadi istilah-istilah yang dibuat sama Pak Mardjoko itu istilah-istilah dicampur antara istilah di bea cukai dengan istilah di politik. Oke, Pak Mardjoko. Saya mendengar banyak masyarakat yang bertanya, terutama baik kepada saya maupun komunitas di sekeliling saya. Dia bilang begini, kenapa sih Pak Mardjoko itu sudah semakin berumur kok terlihat semakin bergairah untuk beribadah di Banyumas gitu kan. Jadi saya bilang, saya belum bertanya ke Pak Mardjoko gitu kan. Nah, nanti pada saatnya saya akan bertanya dan Pak Mardjoko akan menjawab. Lalu tidak berhenti di situ, mereka bertanya lagi. Lalu apa bedanya sebenarnya? Apa yang membedakan antara Pak Mardjoko dengan bisa jadi sebelum-sebelumnya dan Pak Mardjoko dengan dulu saat menjadi bupati? Lah pertanyaan-pertanyaan itu rupanya harus direspon Bapak sebagai salah satu kandidat calon Bupati Banyumas. Sebelum melebar dan jauh ke sana, saya ingin bertanya kepada Bapak. Apa makna Banyumas buat Bapak? Jadi tadi kan mengatakan bahwa apa yang menimbulkan saya ada ketertarikan di sini dan makna Banyumas. Jadi ini perlu saya jelaskan dulu mengenai kenapa saya ke sini. Oke. Saya ini kan sama Allah sudah diberi umur panjang. Oh iya, 72 tahun, Pak. 71. 71. Jadi dengan umur panjang ini umur yang sebetulnya sudah layak mati. Karena jatahnya 63. Ya, karena keponakan saya yang muda aja udah mati. Oke. Jadi karena saya sudah merasa bahwa umur saya sudah layak mati, kemudian saya ingat firman Allah yang mengatakan bahwa orang yang aku cintai adalah orang yang meyakini akan adanya kematian dan mempersiapkan diri. Nah, ini awalnya. Jadi saya ini lagi mempersiapkan diri. Yaitu untuk supaya nantinya saya bisa mati husnul khotimah. Oke, dengan cara beribadah di Banyumas. Iya, husnul khotimah dulu. Nah, saya mati husnul khotimah adalah mati yang tidak membawa hutang. Mati yang tidak membawa janji. Mati yang tidak mengkhianati amanah. Dan mati yang tidak meninggalkan salah. Kemudian saya juga kepengen mati sebagai orang yang dermawan. Orang yang dermawan adalah orang yang bisa memberi pepadang kalau wong sing lagi entuk pepeteng. Aweh pangan karo wong sing lagi kencoten, aweh klambi karo wong sing lagi katisen, aweh teken karo wong sing lagi kelunyon. Berarti ini Pak Mardjoko itu dermawan. Tapi ini namanya dermawan. Ditambah tadi yaitu yang memberikan santunan anak yatim dan segala macam. Ini. Yang ketiga, saya juga ingin mati dalam keadaan orang yang bijak. Orang yang bijak mesti baik, tapi orang yang baik belum tentu bijak. Pak Mardjoko merasa Pak Mardjoko bijak? Lagi menuju ke sana.
Bukan aku sudah memiliki. Oh, gitu. Persiapan ini. Persiapan menuju ke sana ya, Pak? Iya, menuju kepada mati yang husnul khotimah, Ya. mati dalam keadaan dermawan, mati yang dalam keadaan bijak. Oke. Ini nanti kalau kita sudah punya 3 ini, insya Allah kalau mati itu sudah bisa langsung di Araf. Setelah begini, saya pulang ke Purwokerto ketemu dengan 4 partai. Siap, oke. Yaitu Partai Golkar, ketuanya, Oke. Ketua Partai Gerindra, Ketua Partai PKS, Ketua Oke. Partai Demokrat. Dalam Oke. perbincangan ini, dia mengatakan bahwa saya diminta untuk memimpin kembali Banyumas. Oke. Karena sebagian besar rakyat Banyumas menghendaki saya memimpin kembali. Terus saya juga bilang, coba tolong cari di kadernya masing-masing. Tolong cari di luar kader. Jangan saya saja, wong saya orang sudah tua. Itu. Tapi dia mengatakan bukan tua raganya, Pak, tapi yang diambil adalah pikirannya, pola pikirnya gitu. Oke. Saya begini, Pak. Keempat partai itu 4 atau 5? 4. 4 partai itu Awalnya. solid. Ya. Solid. PKS itu berarti PKS, Gerindra itu Mas Budiono, Pangat, satu lagi Widodo. Ya. PKS Ya. udah solid semuanya. Ya 4-4-nya itu. Ada kesepakatan di situ? Kesepakatan yang formal belum. Oke. Tapi kesepakatan informal sampai sekarang terus. Oke, Pak Mardjoko masih melanjutkan cerita Pak Mardjoko. Tadi Bapak ingin menjelaskan sesuatu tentang kesepakatan-kesepakatan yang dibuat secara non formal. Pertama, ini proses politik, ada kesepakatan non formal. Bapak percaya dengan itu? Sementara karena beliau sangat serius untuk mengharapkan saya memimpin kembali begitu, saya ya percaya. Percaya kesepakatan itu. Yang formalnya nanti dalam bentuk yaitu pernyataan dari 4 itu tadi plus partai lain. Apa janji Bapak untuk mereka? Janji apa? Janji kepada partai politik yang akan mengusung. Mereka bersepakat untuk saya adalah bisa memimpin kembali gini. Janjinya saya dalam bentuk supaya saya bisa memperbaiki apa yang dia inginkan. Oke. Maka langkah saya adalah yaitu adalah recovery. Apa yang perlu direkovery? Ya, Kalau recovery berarti ada sesuatu yang perlu ada di-recovery. sesuatu. Contohnya banyak pegawai kepala dinas dan lain yang dihukum. SKPD kena punishment. Iya. Oke, dihukum. Yang dihukum di penjara. Oke, misalnya kasus tertentu gitu ya. Iya, ada beberapa. Oke. Itu. Antara lain itu. Itu menurut Bapak itu harusnya dijagani gitu. Iya, seorang pemimpin harus bisa ngayemi karo ngempani. Oke. Nyeneni, kemudian ngapurani, nresnani. Jadi jangan sampai terjadi begitu kalau dia tresna kepada anak buahnya. Oke, gitu. berarti itu yang mungkin perlu direkovery adalah tentang manajemen birokrasi kalau Iya. disederhanakan Itu ya. baru yang lain. Oke, belum yang lain, ada Belum yang yang lain. lain. Sekarang saya tanya, kalau Bapak milih wakil, siapa ya Pak yang pengen Bapak pilih sebagai wakil? Wakil ini harus diajukan oleh ketua partai kepada koalisi. Oke, berarti prosesnya itu tidak Bapak memilih, tetapi partai mengajukan ke koalisi. Ya. Kenapa sistem itu dipakai, sementara yang akan kerja itu Bapak? Loh, ini kan saya kan terbentuk karena koalisi. Kalau saya sendirian, saya menentukan. Oke, Jadi kan dari 4 partai koalisi pun bisa mengajukan calon. oke. Itu. Tapi menurut Bapak kriterianya kayak apa? Karena ini Kriterianya kan- ya satu adalah orang yang berpendidikan, Oke, satu 2 orang yang berpendidikan. terdidik. Apa Iya. bedanya itu? Hah? Apa bedanya? Orang berpendidikan belum tentu terdidik. Oke. Iya kan? Itu loh. Oke. Ya. Oke, apa yang membuat Bapak terinspirasi dengan Banyumas harus menjadi sinarnya tanah Jawa? Apa indikatornya? Begini, ini kan nanti juga tidak hanya itu saja, misinya membangun, ya kan, Ya. yaitu menyelenggarakan agar rakyat Banyumas adalah bahagia, sejahtera dan berakhlak. Ya, Ini, baik. jadi anak ada urutannya. Kalau dari visi dan misi dari atas ke bawah, terus kemudian yang ke bawah yang ketiga adalah pemimpinnya. Tapi di dalam pelaksanaannya ini tergantung kepada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu tidak bisa mengakomodir ini tidak akan tercapai.
Banyumas menjadi sinarnya Jawa. Oke. Kenapa begitu? Karena saya tidak akan membangun fisik saja, tapi psikis saja. Tidak ada duniawi saja, tapi juga ukhrawi juga. Tidak hanya lahiriah saja, tapi batiniah kita bangun. Itu dari situ. Saya bertanya kepada Pak Marjoko sekarang. Pak Marjoko, lalu pembangunan yang lain, di dalam hal yang lain, apa di benak Bapak dan apa yang menjadi filosofi Bapak? Karena setiap pemimpin pasti punya selera dan cara pandang yang berbeda. Ya, begini tadi saya teruskan lagi. Ya. Mengenai mau menawa Pak Marjoko menghilangkan budaya, menghilangkan beringin. Zaman Majapahit yang namanya alun-alun juga segi 4. Itu. Terus zaman Sunan, yaitu Sunan Kalijaga, Wali Songo, alun-alun juga 4. Ditambah pojok-pojoknya adalah pohon beringin. Itu oleh Sunan Kalijaga. Pada zaman Hamengkubuwono ditambahi beringin loro. Itu. Jadi ini juga tadinya belum ada. Kreasi daripada penguasa pada saat itu. Lah kalau yang di Purwokerto ternyata itu pada mati orang di Jornabain malah buang sampah dan segala macam. Jadi tidak mengandung nilai artistik, nilai keindahan. Itu. Setelah itu langkah itu kemudian Andang Pangerenan. Andang Pangerenan itu adalah bekas apa itu? Terminal itu. Terminal. Tegeleng bekas oli. Poting teletek, anjur bekas aspal, terus banjuran tanah yang sangar karena sekitarnya dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya minta kepada DPR, ini akan saya bangun taman. Habis dari situ kita ke Dokter Angka. Kenapa itu dengan Dokter Angka? Dokter Angka Tegeleng macet. Ada jalur lambat, ada jalur tengah, anggur esuk hiruk pikuk. Arep belok maring hotel dinasti mesti sering tabrakan. Durung maring ulun maning, maring rumah sakit Sendeng dulu itu yang namanya itu Sendeng, itu sempit banget. Elizabeth maksudnya? Bukan Elizabeth, sekarang geriatri. Geriatri, siap. Itu. Jadi saya punya pikiran, ini sumber masalahnya sebetulnya ini. Maka saya lebarkan dengan motong kayu yang di tengah. Itu pun saya diprotes karena apa, panas. Tapi nggak apa-apa lah, karena ya nanti kalau dia udah ngerti kan mereka akan merasakan keuntungannya. Kembali ke tadi, apa yang ingin Bapak bangun? Apanya? Kalau periode ke depan terpilih, apa yang ingin Pak Marjoko bangun? Nah begini, waktu kemarin yang tahun 2013 saya kan nerusakan sing durung rampung. Apa yang belum rampung menurut Bapak? Durung rampung itu bangsa nengko investasi pabrik semen, pabrik rokok, ya kan dulu akan gudang. Akan masuk ke sini? Iya, durung rampung, ya kan. Terus kemudian jalan jembatan Linggamas, ya, sing mari ngarep bandara, mari ngarep anu kowe korem, kowe urung rampung. Lalu apa lagi? Kan tidak terus kemudian jalan. Antara Gunung Tugel, maring kidul kene ngarep niate gawe jembatan. Ke Patik Raja? Utuh maring anu kuwi endi? Kidul apa kae? Kidul Patik Raja, seberange anu Mandiransan. Menurut Bapak, hal apa yang akan Bapak lakukan dalam rangka mendongkrak PAD? PAD itu nanti kita ada satu, kita aktifkan dari segi pertanian. Kita aktifkan dari segi perikanan. Kita aktifkan dari segi mengenai perikanan juga kehewanan. Karena dulu kita juga juara satu. Juara satu Grameh. Terus kemudian juara satu Wedhus. Ya. Terus kemudian kita sudah bisa bagus di dalam segi mengenai pendapatan beras itu kita sudah tinggi. Itu sudah hampir sama dengan pendapatan Jawa Tengah. Nah, itu tadi. Terus kemudian kedelai. Kedelai kita punya program yang belum rampung. Apa itu, Pak? Yaitu setiap habis panen, ya kita tunggake pari ke mau, kita tancepi bibit kedelai. Ini yang saya belum rampung. Jadi nanti seluruh sawah yang ada di Kabupaten Banyumas begitu rampung panen,
cicu bersih kedelai. Oke. Jadi nanti kalau kedelai tumbuh segala macam ngambil airnya dari tunggak itu. Oke. Begitu musim kering dia wis gede. Oke, sekarang saya tanya strateginya Bapak agar menurunkan angka kemiskinan. Banyumas itu banyak kemiskinannya. Ya. Caranya gimana? Jadi di sini ada angka kemiskinan dan juga angka kemakmuran. Ya. Terus juga ada angka pengangguran. Oke. Nah, ini tadi. Dengan adanya pabrik semen. Semen Bima siapa yang kerja? Katanya Pak Husen, apa Pak Marjoko? Loh, zaman saya. Yang kemana-mana itu saya. Sampai groundbreaking saya. Oke. Ada investasi di situ? Siapa? Pak Marjoko? Investasi gimana? Secara pribadi? Saya ini uangnya seberapa, Bang? Ya kan? Ya saya tidak tahu apa uangnya Bapak sedikit atau banyak. Investasi di situ yang pertama itu 1,5 triliun. Oke. Ternyata berkembang menjadi 5 triliun. 5 triliun? Iya, 5 lebih sekarang berkembang lagi. Bapak menjadi pesaham di situ? Saya bukan komisaris, bukan apa-apa, dan saya tidak digaji oleh itu. Yang penting saya bagaimana rakyat Banyumas bisa bekerja di situ, nutupi sing jadi aku pabrik Butin gagal. Oke. Oh, itu jadi ini loh. Bapak ini caranya mengalihkan dengan pabrik yang lain? Iya, untuk sing jadi ngomong pabrik gagal, kita sapi yang mestinya jadi cempek. Oke. Jadi orang usul kaya orang surah apa koronyong. Si penting rakyat Banyumas. Takuni karo sing gawe kae. Oke. Karo sing duwe. Jadi semua mimpi itu tidak akan pernah terwujud bila secara politik Bapak tidak dipilih. Sekarang strateginya Bapak untuk tetap dipilih oleh rakyat dalam konteks percaturan politik ini seperti apa? Selain memang politik biayanya mahal. Bapak jadi kan ini kan ada degrees of comparison, degrees comparison dari tingkat perbandingan. Ya kan, saya kan sebetulnya tidak ada ketertarikan untuk nyalon lagi. Tapi menurut pandangan rakyat bahwa sekarang ada suatu stagnan, ada suatu degresi, ya kan? Ada suatu wish, ada 3 unsur ini menurut rakyat, ya kan? Ya jadi stagnan kono sing terjemahan apa yang ngono, ya kan kok ya, karo rakyat supaya ngerti. Siap. Itu tadi, maka saya mudun. Gitu. Oke, selamat malam pemirsa. Masih bersama saya Bangkit Aris Asongko. Di sesi terakhir ini, Pak Marjoko tetap tidak mau kalah sama yang muda. Dia mengatakan bahwa untuk menjadi sinarnya Tanah Jawa, ada beberapa prasyarat yang harus dimiliki. Dan beliau memaparkan secara detail tentang syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Dan syarat-syarat itu secara politik tidak akan pernah berarti apa-apa bila mana tidak ada dukungan publik. Dukungan publik akan sangat dipengaruhi oleh strategi kampanye dan bagaimana koalisi secara politik bergerak. Pak Marjoko, saya akan bertanya kepada Bapak. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Bapak itu kan udah biasa keliling dunia. Ya. Di mana-mana itu yang namanya museum itu diagungkan. Ya kan? Misalnya di Amerika banyak museum-museum tokoh-tokoh pahlawan mereka gitu kan. Terus di Rusia, mungkin di Uni Soviet itu juga sama, di Cina juga banyak museum-museum pahlawan mereka juga diagungkan dan itu menjadi benefit, menjadi investasi jasa baru dengan kunjungan banyak orang. Banyumas ini periodenya Pak Marjoko juga nggak nyentuh museum. Begini, di luar negeri museum itu memang mesti ada. Di Amsterdam itu juga museumnya ada. Saya sudah melihat ke sana. Museum juga perpustakaan. Oke. Museum dan perpustakaan. Perpustakaan itu kalau orangnya suka baca. Di Banyumas apa senang baca? Kultur harus dibangun. Iya kan? Iya kan? Terus di Banyumas andalang kebajikan ada nggak? Kebajikan Jenderal Sudirman dikenang apa orang? Ayo gue. Kebajikan Jenderal Gatot Subroto wis dianggap angin lalu saja. Itu tadi. Wong kebajikanku sing gawe-gawe bisa dikenang, jembatan Linggamas dan segala macam. Lalu upayanya apa? Kan tetap ini ada museum Sudirman. Harus sama-sama. Maka seorang pemimpin itu harus mencontohkan. Nah, ini menganjurkan dan mengharuskan. Nah, ini kalau ini tahapan berikutnya, bukan tahapan saya pemimpin yang kemarin. Saya membangun museum sing wayang sing kae ora payu.
Sina Banyumas. Itu sudah ada di dalam areal kecamatan itu. Urung Payu, belum ada orang yang tertarik. Karena di sini rakyat Banyumas bagaimana cara bisa mencukupi sandang pangan dulu. Belum sampai kepada ke situ. Ke situ kan orang-orang yang kebutuhan primer sudah tercukupi. Oke. Itu lagi-lagi memang mimpi dan visi misi Bapak. Sekarang Bapak itu sedang dalam posisi menginginkan rekomendasi juga dari partai lain. Dan politik itu dinamis. Ya. Bapak artinya siap banyak uang untuk memenangkan itu. Untuk biaya politik. Bapak strateginya seperti apa untuk menghindari politik uang, di mana memang masyarakat itu menurut Bapak itu sekarang pada posisi yang sulit secara ekonomi. Ini kan kita menurut 4 partai itu kan dikendaki oleh masyarakat. Dan saya itu adalah bukan pemula. Ya kan? Jadi di sini bagaimana kita memberikan tampilan ketertarikan itu ada wujudnya apa tidak. Itu tadi bagaimana kita memberikan tampilan supaya ini adalah tidak ada politik uang seperti itu. Itu tapi tadi. Bapak optimis menang seandainya face office misalnya sampai partai pengusung nilai. Kalau nggak niat menang ya jangan nyalon. Artinya Bapak apa ada orang niat nyalon itu niat kalah ya. Soal tadi ini kalah ya urusan nanti. Urusan nanti. Artinya Bapak karena niatnya ibadah, jadi fokus ke. Saya kira beginilah, ya kan. Ini tergantung kepada niatnya. Tapi memang kebaikan itu kalah dengan kejahatan yang terorganisir dengan baik. Berarti menurut Bapak. Jadi kita harus mengorganisir dengan baik. Kebaikan yang diorganisir baik pasti akan mengalahkan kejelekan yang diorganisir dengan baik. Apalagi tidak dengan baik. Kedua, ya kan, kita harus bekerja keras, manjata wajata. Ketiga, ya muqallibul qulub sabit kolbi. Hanya Allah yang maha bisa membolak-balikan hati manusia. Jadi menurut Bapak ini ada mimpi tapi semua diserahkan kepada itu Tuhan. tadi saya yakin betul. Ya kan, seperti itu. Pertanyaan terakhir saya begini Bapak. Pesan moral apa yang ingin disampaikan kepada para calon lain? Barangkali ini kan ada visi yang perlu dititipkan kepada calon lain tentang Banyumas kita ini. Ya pesannya begini, untuk memilih calon itu, ya kan, kita harus jeli memilih pemimpin itu. Jadi kalau pemilihnya bodoh akan menghasilkan pemimpin yang bodoh, ya kan? Jadi pemilihnya itu harus cerdas supaya bisa menghasilkan pemimpin yang cerdas. Jadi oleh karena itu betul-betul berhati-hati untuk memilih pemimpin. Harus ada fact and figures. Apa itu, Pak? Fakta dan latar belakang. Nah, itu harus ada faktanya. Kalau menurut istilah ilmiawan harus ada analisis. Analisis ke wong kepriwen, mau sekolah kepriwen, mau kepriwen, kebanyakan karep kepriwen. Angger ke wong, makanya di situ ada persyaratan seorang pemimpin itu juga harus yaitu berilmu, ya kan, beriman, beramal, ya kan. Seorang pemimpin juga harus berharta, kemudian berharisma. Jadi kalau yang berharta itu tadi, kalau seorang pemimpin sudah berharta, bisa harap ngolet tamaning. Tapi kalau orang berharta, kemudian ngolet harta. Jadi menurut analisa saya, Bapak udah merasa cukup dan ini sekarang saatnya beribadah. Apa nih? Dunia ini harus akeh dan orang kan, perlu kan umur yang seperti ini. 75% untuk ibadah, 20% untuk duniawi. Ibadah artinya apa? Artinya bagaimana kita bermanfaat bagi sesamanya. Insya Allah kalau niatan baik ya Allah juga akan ngerewangi lah. Itu saya udah bilang gitu. Insya Allah akan ngerewangi. Kemudian tim Bapak yakin dengan visi Bapak ini dan bekerja sesuai dengan apa yang Bapak inginkan? Bapak sudah mencoba menelisik itu? Ya kita selalu ada increasing and development. Jadi dikembangkan lagi.
ya kan. Jadi selalu ada koreksi. Oke. Check and recheck, cross check, dan check and balance dalam setiap langkah kita. Oke. Dan Bapak lakukan itu? Iya. Ada mahar? Apa? Mahar? Mahal apa? Mahar buat partai politik? Oh, saya kira sampai sekarang belum ada yang ngomong begitu. Tapi pasti ada cost politik. Ada, tapi bukan dalam bentuk mahar. Oke. Ada. Pertanyaannya adalah, karena Bapak itu juga memiliki keluarga pengusaha, Bapak tidak mungkin disetir oleh pengusaha untuk kepentingan tertentu? Pengusaha pasti ngarep nyeting loh, ya kan. Saya ini kan, kalau nanti saya disetting oleh pengusaha, tiba-tiba nanti saya tidak bisa adil nanti memimpinnya. Ya kan. Ya adil. Siapa yang jalur ke orang anak ini pengusahanya. Oke. Mungkin pengusahanya juga, mereka juga pengusaha yang harus bekerja keras. Iya, iya. Kalau saya mau mendekati pengusaha pasti tekdol. Saya bukan penguasa. Iya kan? Jadi kalau saya jadi bupati saya bisa adol pasar atau apa? Iya kan? Jadi adol apa nyong? Iya kan? Oke, siap. Pemirsa sekalian, menarik sekali Pak Mardjoko menjelaskan bahwa niatan beribadah, kemudian visi menjadi sinaring tanah Jawa, lalu kemudian ada visi juga tentang bagaimana membangun dari desa, kemudian Purwokerto tinggal di Poles. Dan yang lebih penting lagi menurut Pak Mardjoko adalah meneruskan yang belum selesai, yang saat ini itu stagnan. Dan itu tidak berarti apa-apa jika tim yang bekerja secara politik tidak berjuang secara maksimal. Itu adalah bagian dari simpulan diskusi kita tentang panggung politik. Terima kasih sekali Pak Mardjoko atas kesempatan untuk berhadir di sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi misi Bapak bisa didengar oleh publik dan bisa saling berdiskusi tentang apa yang Bapak impikan. Saya pikir itu. Selamat malam kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan acara ini menjadi pencerahan buat kita semua. Panggung Politik Satelit TV Inyong Epol. Selamat malam.